Oke guys, balik lagi bersama kita Nandas Family. Udah lama kita nggak ngevlog lagi dan emang karena ada kesibukan. Jadi hari ini tuh kita mau merapikan tanaman yang udah nggak karu-karuan bentuknya dan juga udah ada yang rimbun. Jadi kita hari ini mau nyacah tanaman dan ganti media. Ya, kita ibaratnya itu kita mau panen. Nah, Ruit itu enak untuk dibudidayain karena dia lumayan gampang, dengan cara dicacah pun dia bisa. Di sini saya ada Syngonium mojito. Ini sebenarnya baru udah dicacah dan dia cepet banget, udah langsung tumbuh lagi 2 daun dan mau 3 daun. Cuma di sini ada tunas yang nggak tumbuh karena yang ini udah duluan memanjang, jadi saya pikir untuk yang ini bakalan saya cacah lagi supaya tunasnya keluar lagi. Dan di sini saya ada Subastatum variegata tuh. Ini jarang banget ditemuin. Cuma variegatanya tuh gini aja sih. Nah, variegatanya tuh gini. Nih. Walaupun nggak terlalu menor tapi menarik sih karena jarang. Subastatum tuh yang pilu kebalik ya kata orang. Jadi belakangnya merah, depannya hijau. Tapi karena dia variegata jadi merahnya agak kurang ya. Dan di sini saya ada Zipelianum yang udah saya turusin tinggi, udah saya tambah lagi turusnya ini. Tapi nggak beraturan, jadi saya mau repotting dan mungkin saya cacah aja sekalian biar bisa dibagi ke beberapa pot. Dan yang paling parah sih ini siri badak ya, Castanianum monstera. Dia pertumbuhannya cepet banget. Kemarin baru udah dicacah, sekarang udah keluar lagi dan udah jadi berapa daun. Jadi kemungkinan ini saya bakalan bagi jadi berapa banyak pot. Dan juga nanti untuk yang ini bakalan saya lakukan percobaan variegata lagi. Dan yang kemarin udah kita lakukan percobaan, nanti bakalan saya review update-nya gimana hasilnya. Sini ada beberapa tanaman kayak ini. Ini foraminifera ya, foraminifera atau megasperma ya. Saya lupa namanya. Ini juga udah nggak karu-karuan, jadi mau saya bagi aja. Dan di sini saya punya atabanya udah lumayan tinggi. Dan saya punya rencana untuk ini saya potong-potong aja biar saya bagi jadi beberapa pot nantinya. Oke, nanti saya akan kasih tahu gimana caranya propagasi macam-macam tanaman aroid ini. Penanganannya kayak gimana, kalau yang udah punya akar dan belum punya akar, nanti gimana tips dan triknya. Jadi kita singkirin dulu ya tanamannya, kita siapin dulu. Kita pilih salah satu dulu. Oh ya, sebelumnya untuk media tanamnya, kemarin saya membuat dapat input kalau untuk media tanam itu paling bagus sih katanya ya, paling bagus, dan saya udah coba juga, yaitu pakai sekam fermentasi. Cuma kemarin saya nggak sempat untuk bikin videonya, jadi ini udah jadi ya. Ini udah saya lakukan fermentasi selama kurang lebih 2-3 minggu gitu. Nah, ini hasilnya. Dan ini kelebihannya itu, kalau sekam itu kan poros banget. Cuma kalau sekam mentah nggak bisa dipakai itu karena masih ngandung kutu dan beberapa kayak beras lah. Kalau beras itu mau dibersihin kayak gimana, disimpan lagi atau ada kutunya lagi. Nah, untuk menanggulangin itu kutu dan parasit di dalam sekam ini, maka dilakukanlah yang namanya fermentasi. Karena parasit itu dan kutu nggak tahan dengan suhu panas. Cara lainnya itu yaitu dengan direbus. Biasanya skamnya itu direbus dengan air mendidih atau dibakar untuk ngilangin kutunya. Makanya ada sekam bakar dan juga
sekam fermentasi. Cuma kelebihan sekam fermentasi ini, zat-zat vitamin dan juga zat hara yang ada di dalam sekam ini udah tercerna dengan baik oleh si bakteri baik yang kita pakai itu untuk fermentasinya. Jadi lebih mudah dicerna, nanti lebih mudah diserap sama tanaman zat hara yang ada di sekam ini. Makanya kandungannya lebih baik dan dia juga lebih poros. Dan selama saya ganti media saya dengan pakai sekam bakar, hampir 50% sekam bakar, itu emang membuat tanaman saya lebih subur dan juga jarang ada yang busuk kayak gitu, busuk akar. Kalau pakai media yang kayak kokopit full, dia lebih banyak nyimpen air. Jadi kalau kita terlalu sering menyiram, nanti dia bakalan ngendap airnya dan juga bikin si akar itu busuk dan tanaman juga pada mati gitu lah. Ya, jadi saya pakai medianya itu saya ganti dengan sekam fermentasi sekarang. Jadi yang saya rasakan sih setelah menggunakan sekam fermentasi ini, tanaman saya emang lebih subur dan juga jarang ada yang busuk gitu. Jadi emang ini recommended banget buat kalian yang mau ganti media, bingung untuk media aroid apa, karena benar-benar poros ya. Tapi ya itu harus kita tambahin juga dengan beberapa kayak zat media tanam yang lain seperti kokopit, terus pasir malang, dan juga apa namanya, kokoblok ya, kokoblok atau kokochip orang menyebutnya. Dan juga saya biasanya menambahkan beberapa batuan atau pasir malang yang ukuran agak gede kayak gini. Oh ya, kokopit tadi karena ini terlalu poros ya, jadi butuh media tanam yang agak menahan air, menyerap air, makanya kita campur dikit dengan kokopit. Oke, nah sekarang kan yang pertama saya mau cacah ini sirih badak atau Monstera castanianum. Kita lepasin dulu nih ketan diturusnya. Kayaknya dia nggak nempel di turusnya. Ini terlalu cepat memanjang. Dan ini juga potnya terlalu gede sih. Nanti kita bakal bongkar. Lepasin dulu ya dari turusnya kita coba cabut dulu. Nah. Oke, aman. Oke, kita bakalan bongkar nih akarnya. Mau lihat? Ini udah lama ya tanahnya, jadi udah memadat juga. Udah nggak terlalu bagus. Ini leto banget. Itu tarik. Kayaknya udah dalam banget. Akarnya udah kemana-mana gitu. Mantap. Akarnya udah mana-mana ya. Luar biasa. Nah, ini kita bakal potong. Kita pakai gunting. Sebelumnya saya mau sterilin dulu, karena buat ngejamin nggak ada bakterinya di guntingnya. Karena kalau ada kurang steril. Tapi beda-beda ya, ada yang yakin-yakin aja. Kalau saya sih lebih milih untuk jaga-jaga gitu, buat sterilkan dulu. Antisipasi. Kalau saya sih lebih milih untuk antisipasi supaya terjamin si guntingnya ini benar-benar steril.
Jadi waktu kita motong nih nggak jadi ngebusuk. Ini bakalan saya bagi banyak dan nantinya bakalan saya lakukan percobaan lagi untuk tanaman varigata ya. Kita potong di tengah gini aja. Kita hitung 31. Banyak sih ini kayaknya. Nah, ini saya jadiin 25 potongan. Ada yang saya ruasnya ada 2, ada 1. Karena emang banyak banget ya. Ini juga saya jadiin 1 aja biar panjang. Akarnya sebenarnya banyak banget ya, banyak yang kepotong juga. Oke, kita taruh dulu. Ini kita taruh bawah dulu. Nah, kita ganti potnya ke yang kecil aja sekarang. Kita pakai ini dia yang udah kita bikin tadi. Ada campuran andam juga, kokopit, terus gam bakar, terus juga pakis. Tapi banyaknya disekam fermentasi ya? Sekam fermentasinya tuh sampai 50% kalau saya. Karena bagus sih, poros banget. Dan juga kandungan unsur haranya juga tinggi kan, banyak karena dibantu sama ini tadi apa namanya, dibantu sama bakteri baiknya tadi untuk memfermentasi itu, jadi dipecah si glukosa atau vitamin-vitamin dan unsur hara yang ada di dalam sekam itu, jadi mudah diserap sama tanaman. So, ini begini, tinggal nggak usah dibersihin, jadi tinggal kita tambahin lagi medianya. Nah, udah oke ya. Ini aku Ikatnya pakai apa? ikatnya pakai tali. Nah, ini tinggal kita ikat ke lurusnya. Nah, oke, jadi satu. Nanti kita siram secara barengan aja. Nah, yang ini, yang banyak ini sebagian saya bakalan water propagation, dan juga saya lakukan percobaan dengan antibiotik tadi, streptomycin, dengan harapan nantinya kita bakalan dapat tanaman varigata ini ya. Ini kan banyak nih, mungkin ada salah satu yang bisa berhasil, karena katanya kemungkinan berhasilnya itu, ingat sekali lagi, cuma 10% kalau pakai cara yang benar. Kemarin kan kita pakai antibiotiknya yang ada aja ya, jadi kayaknya kurang berhasil di sana. Nah, karena biar ngilangin penasaran kita juga, bisa bener apa enggak gitu kan. Jadi kita ikutin cara yang udah pernah berhasil. Oke, karena untuk menghemat waktu, kalau kita propagasi satu-satu tampilin itu bakal makan waktu banyak. Jadi itu salah satu contoh untuk melakukan propagasi, yaitu dengan cara ini dipotong. Kalau saya dengan cara paling aman yang udah saya cobain, kalau dia mempunyai akar, saya berani untuk tanam langsung di tanah gitu. Kayak tadi karena ini paling bawahnya atau bonggolnya itu kan ada akarnya udah, jadi itu saya yakin untuk bisa langsung tanam ke media tanam gitu. Cuma kalau dia masih kayak gini, akarnya masih akar angin yang kecil-kecil gini, bisa juga untuk langsung tanam ke tanah atau ke media tanah gitu. Tapi saya sering mengalami kebusukan, jadi kayak akar yang nggak berkembang karena jadi busuk, dan akhirnya merambat ke semuanya jadi busuk. Nah, cara paling amannya itu saya yaitu melakukan dengan cara water propagation.
Jadi gampang banget, siapkan air bersih ya, air bersih yang nggak ada bahan kimianya, nggak ada kaporit, kalau bisa pH-nya 7 katanya karena pH netral, dan itu paling bagus buat pertumbuhan akarnya. Nah, jadi ini tinggal kita rendam aja nih, barang-barang yang akarnya masih belum keluar ini ya, kayak gini. Nah ini kita rendam aja, siapin gelasnya, wadahnya. Nah kita masukin aja, dirapetin juga nggak masalah sih, satu wadah untuk berapa tanaman. Nah udah kira-kira begini. Biasanya saya perlakukan begini tuh sekitar 2 mingguan. Biasanya 2 minggu itu akarnya udah lumayan lebat, udah mulai keluar akar memanjang warna putih kayak gitu. Kalau akarnya udah lumayan keluar dan panjang warna putih, baru saya berani biasanya tanam ke tanah. Walaupun akarnya nggak terlalu rimbun ya, itu saya udah lebih berani untuk tanam ke tanah ketimbang kalau yang kayak gini saya langsung tanam ke media tanah. Keseringan saya mengalami kebusukan pada tanamannya dan gagal kayak gitu ya. Ataupun saya menggunakan cara lain, yaitu dengan pakai lumut atau moss ya. Karena lumut dan moss ini lembab banget, jadi merangsang pertumbuhan akarnya lebih cepat. Kalau kalian mau, terserah kalian sih mau coba pakai apa. Tapi menurut saya ya, pengalaman saya, kalau yang paling aman itu ya pakai moss ini atau water propagation. Mana yang lebih cepat? Hampir sama ya, nggak terlalu beda jauh. Tapi moss lebih oke sebenarnya. Lumut ini lebih oke kalau untuk kalian propagation. Cuma dijaga aja kelembabannya. Ini nggak usah terlalu sering disiram. Cara pakai lumut itu, lumutnya direndam dulu ke dalam air. Kalau bisa sih ditambah larutan B1. Terus diperes dengan kondisi lembab aja, karena nggak perlu basah. Kondisi lembab, udah itu udah bisa siap untuk kita taruh. Ini misalnya, ini tinggal kita taruh aja akarnya, kita tanamin ke dalam mossnya gitu. Tapi semuanya ini kalau baru propagation, ingat walaupun sudah punya akar pun jangan taruh di sinar matahari langsung ya, jangan terkena sinar matahari langsung. Jadi carilah tempat yang, kalau awal-awal sih saya biasanya semingguan saya hindari dari sinar matahari, mungkin yang agak teduh semuanya ya, maupun di tanah, media tanam, mau di moss ataupun mau pakai water propagation. Saya biasanya taruh di tempat teduh dulu. Nah setelah seminggu, kalau dia nggak ada problem, baru saya biasanya tempatin di posisi yang saya inginkan kayak gitu. Dan biasanya kalau untuk di tanah ini seperti biasa, kita siramnya sampai keluar air ke bawah ya, benar-benar basah. Dan kalau sudah disiram kayak gitu, biasanya saya seminggu nggak saya siram lagi. Jadi setelah seminggu dia kering banget, udah kering medianya, baru saya siram kembali kayak gitu. Tapi kalau disemprot-semprot aja sih nggak masalah. Oke, nah kalau untuk yang ini kita nggak perlu siram karena moss ini lumayan tahan, menahan kelembabannya lumayan lama. Jadi mungkin bisa 2 minggu lebih nggak perlu disiram lagi sih kalau pakai gini. Jadi dia aman juga sih. Nah kalau ini tinggal lihat aja, kalau airnya berkurang, biasanya kan ada penguapan atau terserap oleh tanamannya, dia bakal berkurang. Nanti kita bakal kita tambahin aja lagi kayak gitu. Tapi air bersih aja sih. Oke, sekian dulu untuk yang bagaimana cara propagasi, dan saya akan lanjutin untuk propagasi yang lainnya karena lumayan banyak nih, makan waktu. Jadi saya kasih contoh salah satunya aja. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video kita selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan juga like kalau kalian suka dengan video-video kita, dan share kalau memang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.